bisa maksimal. Ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jika kita ada hal yang menjadikan orang Ramadan sia-sia. Yang pertama, malas beribadah. Biarpun masuk Ramadan kalau tak ibadah, malas beribadah. Yang kedua adalah sudah beribadah banyak tidak diterima oleh Allah. Dua hal yang harus dipahami. Maka para ulama menjelaskan apa yang menjadi sebab kita malas beribadah. Ini apa yang menjadikan kita malas beribadah? Disebutkan yang menjadi sebab kita malas beribadah karena dosa kita. Maka kalau ada yang bertanya di bulan Sya'ban, apa sebaik-baik amal yang kita lakukan? Adalah memohon ampun kepada Allah, istighfar yang serius. Sesali dosa-dosamu dan ingat wahai hamba Allah, sebesar apapun dosamu, ingat Allah Maha Kuasa untuk mengampuni, asalkan kita serius sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Maka mulai malam ini yuk kita serius menghadap kepada Allah. Anda harus punya waktu khusus di kamar yang sempit, ada kunci itu kamar, tidak ada orang lain, lalu Anda mengadu, ya Allah, aku dahulu pernah melakukan ini dan itu, ya Allah, ampuni, sampai derai air mata, sampai berderai air mata, sampai menangis. Pokoknya kita harus bertobat, sebab yang menjadikan beban susah beribadah karena dosa. Ayo kita memperbanyak tobat dan kita sesali, kita sadari dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, kita masuk bulan Ramadan malas. Kalaupun melakukan sholat tarawih yang ikut-ikutan, pengennya yang paling cepat, pengennya yang paling pokoknya deh. Puasanya pun menjadi puasa-puasa yang disebut oleh Nabi, puasa sepertinya. Cuman karena bukan puasanya orang yang rindu kepada Allah, puasanya orang yang bermaksiat, maka kalaupun dia berpuasa, dialah orang berpuasa yang disebutkan oleh baginda Nabi. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia berpuasa maksiat jalan. Apalagi penghapus pahala banyak sekali hari ini. Handphone kita pun kadang membawa gambar-gambar yang menjadikan pahala akan hapus. Sepertinya orang itu beribadah, cuma ternyata melakukan dosa yang menjadikan pahalanya terhapus. Maka dari itu ini persiapan sejati, persiapan sesungguhnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, ayo kita serius berdamai dengan Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Yang serius mohon ampunnya, bukan main-main. Baginda Nabi itu gak punya dosa, gak punya salah, tapi setiap majelis begini tidak kurang dari 70 kali memohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Bagaimana Nabi sebanyak itu beristighfar? Bagaimana dengan kita yang setiap saat kita dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita? Oh, ingat dosa menjadikan kita itu susah beribadah. Digambarkan oleh baginda Nabi. Bagaimana kok begitu kisahnya? Nabi menyebutkan, hati kecil kita ini mengerti kebenaran, rindu kebaikan. Makanya biarpun orang jahat itu kalau melihat orang beribadah ya senang. Orang jahat itu tak senang dengan orang jahat. Pencuri itu tak senang. Pencuri itu kalau punya anak perempuan yang cantik tak mau dinikahkan anaknya dengan pencuri juga. Orang sombong tak suka dengan orang sombong, ya kan? Orang pendengki juga tak senang sama orang pendengki karena hati itu bisa ngerti. Hati kecil, cuman kadang hati ini tertutup dengan fitnah, dengan noda dosa, sehingga biarpun kita tahu itu dosa, kita masih melakukannya, atau tahu kebenaran kebaikan, kita susah melakukannya. Nabi menggambarkan untuk waqul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Gambarannya itu hati itu akan tertutup kena fitnah, tu'ratul fitnah, fitnah itu akan nempel di hati itu yang semula bersih dengan maksiat itu nempelnya seperti hasir. Hasir sekarang sudah hampir tidak ada. Hasir itu adalah tikar. Tikar itu bisa kita pakai duduk, bukan langsung begitu, tapi tikar itu semula dari selembar yang dipintal satu demi satu sehingga menjadi lebar, lalu bisa kita pakai duduk. Dosa juga demikian,
terang seperti setitik noda hitam di dalam hati kita. Kemudian ada lagi dosa setitik noda hitam, ada lagi dosa setitik noda hitam, terus hingga hatinya gelap sehingga tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, sehingga biarpun katanya dia punya ilmu, dia menjual agamanya karena hatinya kotor biasa dengan kemaksiatan. Apakah makanannya yang haram, ataupun dia sudah mengumbar matanya melihat yang haram dan sebagainya. Yang jelas dosa-dosa memperberat langkah kita menuju ibadah. Maka bagaimana cara kita, kata Imam Haddad, sebelum menuju kepada Allah, ringankan perjalanan dengan masuk wilayah namanya wilayah tobat. Bersihkan dirimu, wilayah tobat. Maka dari itu, ayo kita semuanya punya waktu yang khusus menghadap kepada Allah. Ingat dosa-dosa, dan ingat dosa kepada Allah yang kami maksud di sini. Dosa kepada manusia nanti banyak. Dosa kepada Allah, dan ingat dosa kepada Allah hendaknya hanya diadukan kepada Allah, jangan diadukan, jangan diceritakan kepada manusia. Manusia tidak bisa memberi maaf dosa kepada Allah, manusia hanya bisa merendahkan. Yang pernah terpeleset dalam zina, cukup yang tahu hanya Allah. Menghadaplah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada Allah, dan mintalah kepada Allah agar Allah menutup aibmu, wahai hamba Allah. Jangan disebarkan ke siapapun. Allah Maha Kasih. Yang pernah meninggalkan sholat, yang pernah minuman keras, minum khamr dan seterusnya, itu masa lalu. Biarkan yang lalu, biar berlalu. Kita punya masa depan, kita harus membuka lembaran baru. Ingat, adukan kepada Allah, jangan disembunyikan karena Allah sudah tahu dosa kita. Sebutkan semua kesalahan kita di hadapan Allah. Dan takutlah kepada Allah, jika dosa itu belum diampuni, maka dosa itu akan menjadikan kita ketakutan di alam barzah. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar kita dengan beban yang di situ menjadi ribuan tahun melangkah menyeberang Shiratal Mustaqim, tak akan mampu karena tidak terlihat jembatan, sehingga tercebur ke neraka jahanam karena dosa-dosa. Apakah kita tidak takut? Akan tapi lihat hamba Allah, Tuhanmu Allah Maha Kasih, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita sebagai seorang hamba, kalau kita serius menghadap kepada Allah, maka Allah akan ampuni. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa.